Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayu Resti Kumalasari dengan NIM E1A02009 semester 5 dari program studi pendidikan biologi Universitas Mataram. Mata kuliah ilmu pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Anindita Aulia Hanisa Magelang Sumang. Tujuan saya di sini ialah untuk menjelaskan bagaimana capaian pembelajaran untuk SD, FI program paket A, SMP, MTS program paket B, dan SMA, MA program paket C pada kurikulum merdeka. Baik, berdasarkan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 033-H-KR-2002 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 008-H-KR-2022 tentang penyampaian pembelajaran dan pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum merdeka. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran untuk SD atau SMP dengan program paket A, dan SMP atau MTS dengan program paket B, dan SMA atau MA dengan program paket C pada kurikulum merdeka. Baik ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA SMP atau MTS pada program paket B, yang dimana terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada rasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA atau SMS, IPA atau SMP atau MTS pada program paket B. Yang kedua ada tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga ada karakteristik mata pelajaran pengetahuan alam. Yang keempat ada capaian pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tetapi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang rasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA, SMP atau MTS dengan program paket B, yang dimana baik ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan yang pertama ada capaian pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, SMP atau MTS dengan program paket B, yang dimana ada beberapa bagian. Yang pertama ada rasional, yang kedua ada tujuan mata pelajaran, yang ketiga ada karakteristik, dan yang keempat ada capaian pembelajaran. Yang dimana pertama saya akan menjelaskan terkait dengan rasional mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS dengan program paket B, yang dimana ilmu pengetahuan alam atau sains diartikan sebagai pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki, dipelajari dan sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan alam adalah aktivitas intelektual dan praktis yang di dalamnya meliputi studi sistematis tentang struktur dan perilaku alam semesta melalui kerja ilmiah. Aktivitas ini memberikan pengalaman belajar untuk memahami bagaimana cara kerja alam semesta melalui pendekatan empiris dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman ini dapat mendorong peserta didik dapat memecahkan berbagai permasalahan sains yang pada akhirnya terkait dengan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Hasil dari karya peserta didik ini akan memberikan dampak positif langsung pada lingkungannya. Selanjutnya ada B tentang tujuan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam SMP atau MTS dengan program paket B, yang dimana pelajaran IPA ilmu pengetahuan alam merupakan sarana yang strategis dalam mengembangkan profil pelajar Pancasila. Dalam kegiatan pembelajaran IPA ini, peserta didik akan mempelajari alam semesta, ciptaan Tuhan, serta berbagai tantangan yang ada di dalamnya. Kemudian proses ini merupakan media pembelajaran yang sangat strategis dalam membangun iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berdampak pada sikap berakhlak mulia melalui proses saintifik. Maka diharapkan kemampuan peserta didik untuk bernalar kritis agar mampu memproses dan mengelola informasi baik kualitatif maupun kuantitatif secara objektif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, melakukan analisa, evaluasi, menarik kesimpulan, dan menerapkan hal yang dipelajari dalam situasi baru tersebut.
tersebut. Ada dua elemen utama dalam pendidikan IPA, yakni pendidikan IPA dan keterampilan proses atau murni atau inquiry. Pemahaman IPA dan keterampilan proses ini untuk menerapkan sains dalam kehidupan sehari-hari. Setiap elemen ini berlaku untuk cakupan materi makhluk hidup, zat, sifatnya, energi dan perubahan serta bumi dan Antartika, matahari serta barisan. Baik ya, selanjutnya yaitu terakhir tentang capaian pembelajaran mata pelajaran yang merupakan anak-anak anggota SMP atau MTS dengan program paket yang mana di fase yaitu fase D, yang mana umumnya untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS dengan program paket D berbekal capaian pelajaran yang telah diperoleh di fase sebelumnya. Peserta didik tidak mendeskripsikan bagaimana bentuk alam yang terjadi pada skala makro dan membentuk sistem yang saling bergantung satu sama lain. Pada fase ini, peserta didik mengimplementasikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang telah dipelajari untuk membuat serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Baik yang tentang capaian SMA ya, kita ada nasional atau ekonomi SMA ya, teknologi digunakan oleh Jerman Konsumen pada tahun 1800, tetapi pemahaman tentang organisme baru mulai berkembang dengan adanya teknik dan teknologi yang dikembangkan pada abad 18 dan 19 seperti penemuan mikroskop. Biologi adalah kajian fenomena kehidupan dan makhluk hidup yang menyangkut struktur fisiologi, morfologi, ruang hidup, serta asal dan seterusnya. Dalam perkembangannya, biologi tidak hanya mengkaji makhluk hidup dan proses kehidupan, tetapi juga perubahan makhluk hidup dari masa ke masa serta inovasi teknologi. Biologi dalam politik nasional sangat diperlukan untuk memahami, mengatasi dan mengelola tantangan sumber daya alam, kualitas lingkungan, kesehatan dan penyakit pencegahan dan penanggulangan penyakit teknologi biologi yang menghadapi masyarakat pada abad 19-an. Selain itu juga akan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati tentang kesetaraan manusia dan organisasi lain serta populasinya berkelanjutan sumber daya hayati yang selanjutnya tentang tujuan mata pelajaran biologi SMA atau MA pada program paket. Ada beberapa tujuan ya. Yang pertama ada memiliki rasa kagum dan bersyukur kepada pencipta atau sikap spiritual tentang menghormati makhluk hidup dan menjaga lingkungannya. Yang kedua, menghormati keragaman pendapat, budaya dan karakteristik lingkungan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan perhatian etika dan moral yang baik. Yang keempat, ada memiliki pemahaman tentang sistem kehidupan yang saling berinteraksi, adanya aliran materi dan energi serta pertahanan dan perubahan. Kemudian yang kelima, itu ada memahami esensi ekonomi mulai dari proses seluler dan juga ekosistem. Yang keenam, memahami perkembangan pengetahuan biologi dan mulai dari dinamika proses kerja para ilmuwan yang mampu mempengaruhi masyarakat dalam konteks nasional, lokal dan global. Yang ketujuh ada memahami permasalahan biologi dalam warga kita dan global serta menggunakan pengetahuan biologi mengatasi permasalahan. Yang kedelapan, menghasilkan gagasan sebagai hasil adaptasi yang beragam berdasarkan hasil eksperimen. Yang terakhir, banyak pelajaran. Kemampuan merencanakan dan melaksanakan investigasi lama
kehidupan dan makhluk hidup yang mencakup psikologi, morfologi, ruang hidup serta asal muasal dan distribusinya. Biologi juga mengkaji makhluk hidup dan karakteristik kehidupannya dari masa ke masa. Materi biologi untuk makhluk A, B, dan C mencakup materi sederhana yang dekat dengan kehidupan peserta didik sehingga mudah memahaminya. Kemudian materi biologi untuk fase D dan E adalah materi dasar yang mengintegrasikan mata pelajaran fisika dan kimia yang harus dikuasai oleh peserta didik agar siap belajar pada fase F. Selain itu juga penerapan materi fase D dan fase E mengarah pada penelaahan isu-isu personal baik itu lokal dan global. Pada fase F, cakupan materi biologi adalah struktur sel, bioproses dalam sel, genetika, evolusi, sistem organ, struktur fisiologi, dan fisiologi. Kemudian juga ada pertumbuhan dan perkembangan serta organ serta inovasi teknologi biologi pada hakikat sains sebagai proses dan produk. Maka dari elemen dalam pelajaran ini yang mencakup pertama ada pemahaman, kedua ada penerapan proses. Pembahasan yang terakhir ialah di capaian pembelajaran mata pelajaran biologi SMA atau SMA pada terdiri atas dua fase, yaitu fase E dan fase F. Yang pertama, umumnya diperuntukkan untuk kelas 10 di sekolah pada program teaching. Pada akhir fase E ini, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan merevisi, merencanakan dan melakukan penelitian, memproses, dan juga ada menganalisis data, informasi, mengatasi, dan merevisi serta mengimplementasikan dalam bentuk proyek. Selanjutnya dalam bentuk sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, ada kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam pada pandemi akibat dari virus. Semua upaya tersebut bisa diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau bisa disebutkan dengan SDGs. Melalui keterampilan proses tersebut juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Fase kedua yaitu fase F yang dimana diperuntukkan untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA atau SMA pada program teaching. Pada akhir fase F ini, peserta didik memiliki kemampuan mendeskripsikan bioproses yang terjadi dalam sel dan menganalisis keterkaitan struktur organ pada sistem organ dan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tersebut. Selanjutnya juga peserta didik mampu memiliki kemampuan menerapkan konsep nuansa sifat, pertumbuhan, dan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari dan mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Kemudian konsep-konsep yang dipelajari ditetapkan untuk memecahkan masalah kehidupan yang diselesaikan dengan keterampilan berproses serta secara mandiri hingga menciptakan ide atau pokok untuk mengatasi permasalahan tersebut. Merujuk pada hakikat sains sebagai proses dan makhluk, maka ada dua elemen dalam mata pelajaran ini yang mencakup. Pertama ada pemahaman biologi dan keterampilan proses. Di sini ada tabel menjelaskan terkait dengan elemen dan deskripsinya. Yang dimana tabel di atas yang pertama ada elemen pemahaman biologi, yang kedua ada keterampilan proses. Pada pemahaman biologi ini memiliki deskripsi yaitu mencakup materi keanekaragaman hayati dan perannya, yaitu ada virus dan peranannya, perubahan lingkungan, ada ekosistem, bioteknologi, biologi sel, kemudian sistem organ pada manusia, evolusi, kemudian ada genetika, tumbuhan dan perkembangan, serta inovasi teknologi biologi. Yang kedua ada keterampilan proses, yang mana keterampilan proses ini memiliki deskripsi
dan merefleksi, serta yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.